Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, di sini kita secara perdana akan menayangkan ya Integra Talks untuk yang pertama kali. Nah, tentunya untuk yang pertama kita akan mengenalkan kabinet baru di BEM Universitas PGRI Semarang. Tentunya dengan Presma kita dan juga Wapresma kita. Beri tepuk tangan buat mereka semua. Oke, jadi kita di sini akan intinya kita akan memperkenalkan mengenai kabinet baru kita ya. Dimana dulu saya mengenal Sauki itu ketika masih menjabat sebagai ketua Hima, begitupun Diki dulu di ketua Hima manajemen. Sekarang kita sudah satu lingkup di BEM Universitas PGRI Semarang. Perjalanan kita terlalu panjang. Aktivis kampus ya. Mungkin dari Sauki dan Diki bisa perkenalan dulu lah. Baik, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Sauki Taufikur Rahman. Pada tahun ini, saya diamanai menjadi Presiden Mahasiswa UPGRIS periode 2024 dan 2025. Dan di samping saya ada rekan saya, rekan perjuangan saya. Bisa perkenalan, Mas? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafada Diki, biasa dipanggil Diki. Di sini saya sebagai wakil presiden mahasiswa yang mana nanti menemani Mas Sauki, Mas Presiden mahasiswa kita untuk selama satu periode ke depan menjalani kehidupan sehari-hari ataupun menjalankan program dan agenda kita selama satu periode ke depan. Oke, semoga amanah dan tanggung jawab di periode ini bisa terlaksana sampai dengan usai dengan lancar ya. Kita berdoa bersama-sama untuk memajukan universitas kita ya tentunya. Oke, amin. Jadi ini saya lupa perkenalkan nih. Perkenalkan nama saya Saligar Akbar selaku host pada Integra Talks perdana pada hari ini. Nah, tadi kan kita udah perkenalan nih sama Mas Sauki, sama Mas Diki selaku Presma dan Wapresma kita. Sebenarnya aku tuh masih penasaran sih, kayak masih shock aja dari ketua Hima langsung naik jadi Presma. Begitupun dari ketua Hima manajemen naik ke Wapresma yang saya kira itu biasanya dari ketua BEM fakultas ataupun dari internal BEM tahun lalu baru naik. Saya kira alurnya begitu, ternyata bisa ya seperti itu. Mungkin sebenarnya inspirasi kalian atau motivasi kalian bisa sampai di posisi ini tuh sebenarnya apa sih? Dari Mas Sauki dulu mungkin. Oke. Sedikit bercerita. Oke. Kilas balik kemarin sebelum pencalonan. Ya mungkin jawabanku kalau inspirasi, saya terinspirasi dengan presiden-presiden mahasiswa periode-periode lalu. Dan motivasi saya, jujur saja, ini merupakan jawaban saya, di mana ini juga keresahan saya yang saya lihat sendiri di kampus tentang demokrasi kampus kita. Intinya, saya pribadi tergerak dan berusaha semaksimal mungkin lah ke depannya untuk bersama-sama berjuang untuk memperbaiki demokrasi kampus kita. Dan kita ketahui juga bahwa ini juga merupakan amanah yang dari dorongan dari teman-teman semua sih. Karena itu jadi salah satu spirit saya untuk memberanikan langkah dalam pencalonan di tahun ini. Dan alhamdulillahnya pada tahun ini saya diamanahi menjadi presiden mahasiswa. Alhamdulillah, dan semoga kita semua bisa bersama-sama sampai akhir periode ya Mas. Dan juga menjalankan program-program yang kiranya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin jawaban saya cukup itu sih. Oke, mungkin dari Mas Diki. Mungkin kalau bahas terkait inspirasi ya, mungkin hampir sama dengan Mas Sauki. Inspirasi saya adalah ketika melihat dari presiden mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya, mereka itu cukup baiklah dalam menjalankan program kerja ataupun dalam menjalankan tupoksi mereka. Terutama sebagai wakil presiden mahasiswa, karena kan di periode ini saya diamanai menjadi wakil presiden mahasiswa itu sendiri. Dan menurut saya pun ketika sesuatu orang ingin merubah organisasi ataupun merubah kegiatannya ada di dalamnya, itu harus terjun langsung, bukan hanya kemudian berbicara di luarnya saja, tetapi mereka harus masuk ke dalam tugasnya, masuk ke dalam ranah-ranah lingkungan dari organisasi tersebut. Maka dari itu akhirnya mengapa pada periode kali ini saya mencalonkan diri yang tadinya dari ketua Hima langsung ke wakil presiden mahasiswa, seperti itu. Ya perjalanan mereka hitungannya itu dari bawah nih,
dari prodi tiba-tiba ke universitas dengan keinginan, kalau saya nangkep malah keinginan kalian itu ingin membenahi dengan ikut terjun langsung ya Amin. ke dalam BEM itu ya. Iya. Oke, berarti. Nah, tadi kan kita sudah mendengar bersama-sama nih mengenai motivasi ataupun inspirasi mereka untuk join BEM di tahun ini. Nah, setelah join tentunya kita kan akan membangun. Iya. Nah, dan juga nama kabinet pada tahun ini kan Integra ya. Iya. Nah, sebenarnya kenapa Integra? Sedikit menjelaskan lah Oke. perihal Integra, pemilihan nama Integra. Sebenarnya ini merupakan representasi dari visi kita bersama, di mana keinginan kami bahwa seluruh anggota BEM akan menjadi sebuah integrator atau penggerak dalam sebuah kebermanfaatan dan juga penggerak di mana akan mencapai visi yang satu gitu loh intinya, dengan adanya spirit integrasi. Dan spirit integrasi itu artinya kita bersama-sama bahu-membahu menjadikan beberapa elemen menjadi satu kesatuan yang sama, bisa diartikan menjadi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk UGRIS yang sinergis seperti itu. Jadi sebenarnya pemilihan nama Integra itu adalah representasi dari visi, kayaknya gitu. Dan itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya seperti itu tadi yang saya jelaskan tadi lah. Intinya Berarti Integra tadi udah terjawab lah untuk kenapa Integra, tadi udah dijawab sama Sauki, dan tadi sempat menyenggol visi misi ini. Sempat menyenggol visi dan misi. Sebenarnya visi dan misi kalian berdua sebagai Presma dan Wapresma itu kayak gimana ya? Oke. Untuk tahun ini. Mungkin saya jelaskan visi terlebih dahulu ya, karena visi itu menentukan misi agar strategi untuk mencapai visinya itu sesuai gitu loh. Sesuai. Mungkin saya jelaskan visi. Visi dari BEM UGRIS yaitu menjadi integrator seluruh elemen mahasiswa yang inklusif dan progresif menuju UGRIS yang sinergis. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, goals utama yaitu UGRIS yang sinergis, bahu-membahu dalam segala aspek, istilahnya dalam kebermanfaatan dalam kampus maupun di luar kampus dan masyarakat seperti itu. Dengan visi yaitu menjadi mediator partisipasi, minat dan bakat mahasiswa maupun ormawa lemawa UGRIS yang suportif, menggelorakan semangat gerakan mahasiswa yang kolektif dan sinergis untuk kebermanfaatan masyarakat. Yang misi kedua ini, kenapa saya memilih misi yang kedua ini? Karena dari saya pribadi dan sudah saya bicarakan dengan teman-teman bahwa periode ini ingin menjadi sebuah wadah di mana kita bisa menghimpun mahasiswa untuk menjalankan pergerakan. Dengan alasan apa? Gerakan itu kan pastinya ada alasannya. Tentunya selagi pergerakan itu dalam lingkup kebermanfaatan, kita dari BEM akan selalu support. Karena itu juga misi kita bersama seperti itu. Selanjutnya, membangun BEM UGRIS yang harmonis dengan asas kekeluargaan. Nah, tentunya dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah keharmonisan. Betul. Atau bonding yang bagus. Betul. Karena itu menentukan profesionalitas sebenarnya. Tapi walaupun yang tertulis dalam misi kami adalah asas kekeluargaan, tapi kita tentunya tidak mengesampingkan sebuah profesionalitas seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu menciptakan ruang advokasi yang responsif dan solutif. Tentunya kita BEM Universitas harus menempatkan diri sebagai sebuah penghubung lah antara internal universitas dan juga eksternal juga, meliputi kampus-kampus yang ada di luar, tentang kita mencari informasi di luar juga, entah itu dinas-dinas yang ada di luar seperti itu. Untuk apa? Untuk kita istilahnya menyalurkan semua aspirasi yang kita dapat di lingkup internal apapun itu, dimana itu bertujuan untuk kebaikan juga depannya seperti itu.
dan kita harus menjalin hubungan yang baik juga di lingkup internal. Dan juga aku belum menjelaskan tentang internalnya ya. Ya, nanti kita sama Mas Diki ya, dari internal. Oke, mungkin advokasi di lingkup internal sih. Intinya kita menampung dan sebagai penyalur lah. Menampung seluruh aspirasi mahasiswa dengan langkah konkret kita di awal periode kemarin sudah melaksanakan sowan Ormawa Lemawa. Itu dari Kemendagri ya Mas ya? Iya. Kemarin kalau kalian stay tune di Instagramnya BEM Ugris, tentunya di bulan-bulan awal ini kita sering sekali mengadakan sowan bersama Ormale. Kita menyerap aspirasi lalu menyampaikan secara langsung, betul ya? Itu yang dimaksud advokasi tadi ya? Iya, betul. Ya. Kalau kalian belum tahu atau masih asing perihal advokasi ya kayak gitu, kita mengadakan sowan. Kita setelah sowan kita tampung seluruh aspirasi lalu kita audiensikan untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Iya, gitu ya? iya, dan juga selain itu kita selain melaksanakan secara langsung bertemu langsung dengan Ormawa Lemawa, kita juga rencana lah. Kita ada beberapa program yang itu dalam lingkup online. Mulai dari lapor Pak dan forum-forum advokasi yang lain untuk memaksimalkan apa yang sudah kita lakukan di sowan Ormawa seperti itu. Jadi kita tidak hanya Ormawa Lemawa lingkupnya, tapi juga mahasiswa. Pengennya seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada keluhan perihal apapun itu yang ada di kampus bisa masuk dalam, biasanya di-upload di IG BEM ya. Nah, kalau perihal aspirasi ya, jadi gini Mas, sebagai contoh kayak di Kemendagri itu ada lapor Pak. Lapor Pak itu ranahnya ke keseluruhan berarti ya, bukan Ormale atau mahasiswa gitu ya. Nah, semisal kayak kalian kehilangan sesuatu ataupun kalian menemukan sesuatu, bisa hubungi di call center yang sudah tersedia. Jadi kayak lapor Pak, ini ada apa yang hilang gitu, hati yang hilang. Aduh, hati yang hilang. Jadi gitu. Nah, dari visi misi yang udah dijelasin dari Mas Sauki tadi ya, saya menangkap poin untuk internal nih, asas-asas kekeluargaan tadi. Mungkin langkah-langkah dari Mas Diki untuk mewujudkan BEM yang harmonis, itu rencananya gimana Mas? Karena itu menjadi salah satu misi kami ya, dalam menjalankan, tentunya dalam menjalankan sebuah program kerja ataupun agenda, itu kan yang menjalankan bukan hanya dalam satu orang ataupun satu lingkup kementerian saja, tetapi di situ kita berusaha bahwa satu program kerja itu bukan hanya milik per individu ataupun per kementerian, tapi itu milik kita semuanya. Itu adalah salah satu langkah kenapa akhirnya kami berdua memilih asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini dalam tanda kutip bukan organisasi yang keluarga seperti itu, yang seperti yang pernah viral pada masanya itu ya. Nah, itu bukan. Tetapi di sini dalam lingkup bahwasanya kita saling merangkul, kita saling mendengarkan, kita saling membantulah di situlah. Karena pada hakikatnya pun ketika kemarin-kemarin ada kegiatan pun terutama sowan yang dimana itu menghadirkan satu Ormawa Lemawa, satu Ugris, itu kita memerlukan banyak orang yang untuk mengaspirasi, menampung aspirasi kita, kemudian kita memperjuangkan aspirasi tersebut kepada pihak yang terkait. Dan itu pun kita harus membutuhkan banyak sekali orang di situ, karena kan tidak dipungkiri juga mungkin Kemendagri hanya beberapa orang ketika mereka menjalankan hanya satu sowan saja itu mereka akan kewalahan. Nah, maka dari situ akhirnya Kemendagri pun melibatkan semua kementerian yang ada di situ buat sowan kepada Ormawa Lemawa. Ya kemudian dimana ketika kita mensiap aspirasi di situ, kita menampungnya, kemudian kita memperjuangkannya, bukan hanya sekedar mendengarkan saja dan menampung, tapi kita berusahalah berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk merealisasikan dari teman-teman apa yang kiranya dirasakan oleh teman-teman Ormawa Lemawa sendiri. Jadi itu tadi jawaban dari atas asas kekeluargaan agar BEM itu lebih harmonis gitu ya. Nah, oke, tadi kan udah dijelasin mengenai asas kekeluargaan untuk mewujudkan BEM yang harmonis nih. Nah, mungkin kita kan udah berjalan berapa periode, berapa bulan ya ini ya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan. Maret. Di 3 bulan ini apakah dari Mas Diki sudah merasakan adanya tantangan untuk internal? Kayak seperti crash atau gimana? Nah ini tantangan terbesar terutama saya dalam lingkup internal kan, karena kami inginnya menimbulkan rasa kekeluargaan tersebut, itu mulai muncullah satu ataupun dua orang pribadi yang dimana mereka mulai merasakan lelah di BEM ataupun merasakan bahwasanya mereka inginlah segera keluar ataupun ingin segera mengakhiri di BEM. Tapi
dengan hal-hal tersebut dari pribadi saya jadi tahu bahwasanya keluh kesah dari mahasiswa ataupun orang ini itu mereka adalah kurangnya dirangkul, kurangnya mereka didengarkan, kurangnya mereka diajak untuk berkumpul satu sama dengan yang lainnya. Itulah menjadi tantangan saya, terutama biar nantinya harapan saya juga, bukan harapan saya tetapi harapan kami semuanya, ketika nanti akhir periode itu semua orang, semua yang masuk di awal itu akan keluar bareng-bareng di akhir juga. Jadi semuanya nggak ada yang namanya mungkin keluar masuk di organisasi, tetapi apa yang sudah kita realisasikan di awal, apa yang sudah kita masukkan di awal, itu kiranya bisa sama-sama, ayo kita perjuangkan sampai akhir, ayo kita keluar bersama-sama, ayo kita selesaikan bersama-sama. Seperti itu, Mas. Oke. Untuk mengatasi rasa capek, Mas, biasanya kan kita healing. Betul. Nah, kalau dari Mas Diki solusinya seperti apa untuk mengatasi rasa capek, jenuh di BEM itu? Nanti kedepannya bakal ada apa nih kira-kira? Nah, ini menarik sekali tadi pertanyaannya dari Mas Ali itu. Untuk mengatasi hal tersebut tuh kita ada program kerja yang namanya Giat Sehat Mahasiswa. GSM. Nah, GSM. Kalau kalian notice di BEM betul, BEM ya. agenda. Itu ada salah satu agenda yang dimana itu rencana dari saya pun kita mengajak mahasiswa umum pada umumnya untuk olahraga bersama, dan itu bukan hanya mahasiswa umum saja tetapi kita melibatkan dari internal BEM itu sendiri buat gimana ayo kita olahraga bersama-sama untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan rasa capek, menghilangkan rasa yang mungkin pernah ada. Nah, itu terus di situ makanya ketika kita menggunakan SGSM itu bukan kita akhirnya tidak dari internalnya tidak ikut, tetapi kami berusaha bahwasanya dari internal itu ikut, dan kami juga mengajak kepada ormawa-ormawa ataupun mahasiswa umum yang join untuk masuk ke SM. Nah, berarti untuk GSM itu intinya bukan untuk internal kita aja ya. Kita bakal mengajak dari mahasiswa juga. Betul. Ataupun siapapun yang ingin ikut monggo. Nanti kita ada kedepannya bakal ada badminton, futsal dan lain-lain gitu ya. Betul sekali. Jadi kalian kalau pengen ikut monggo ikut. Nanti untuk informasi stay tune di Instagramnya BEM Ugris ya. Nah, tadi kan udah dijelasin cara ngatasi tantangan kayak kejenuhan, capek yang ada di internal nih. Nah, mungkin kalau di eksternal sendiri Mas Hauki ya, ini Mas Hauki. Kalau di eksternal sendiri itu kira-kira tantangannya seperti apa, Mas? Nah, untuk tantangannya sendiri sebenarnya seru ya kalau diceritain ya. Sebenarnya di awal periode ini, saat kita istilahnya baru membuat bonding yang bagus antara seluruh anggota, kita sudah udah dihadapkan dengan beberapa problematika yang terjadi di nasional seperti itu. Seperti ada beberapa demonstrasi kemarin, ada beberapa lah, mulai dari TNI Polri, hubungan di bidang seni dan sebagainya. Itu menjadi salah satu tantangan untuk eksternal sih. Jadi saat kita membangun bonding tapi sudah dihadapkan dengan isu-isu tersebut. Selain itu tantangannya juga perihal diplomasi antar kampus. Jadi istilahnya dari saya pribadi masih belajar lah untuk berdiplomasi di antar kampus. Jadi kita membangun kerjasama, membangun komunikasi yang bagus dengan kampus-kampus terdekat maupun yang jauh seperti itu. Untuk apa? Untuk kedepannya istilahnya ingin bekerja sama lah. Kedepannya kan kita tetap satu dalam aksi sebuah mahasiswa gitu. Jadi kita mungkin tantangan eksternal yang cukup berat sih untuk saya pribadi seperti itu. Dan untuk teman-teman juga sih. Ngomong-ngomong perihal demonstrasi nih, ini di Indonesia sedang panas-panasnya ya. Di berbagai tempat di Indonesia ya. Yes, ini saya tuh sering lihat di Instagram ya, kebetulan kan karena saya megang Instagram nih. Saya melihat kayak di Indonesia itu terutama di Malang. Ya. Terutama di Malang itu sampai kantor DPRD-nya dibakar. Waduh. Terus juga pemukulan di mana-mana ya. Jadi kayak mungkin untuk teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat yang ada di luar sana, stay safe selalu. Kita doakan bersama-sama yang memang sedang terkena pukulan, kita doakan cepat sembuh. Amin. Yang dibakar semoga bercanda. Oke. Jadi tadi udah dijelasin tantangan di eksternal dan juga di internal ya. Sekarang mau tanya nih. Tadi kan udah masuk ke proker dan agenda dan sempat penasaran sih, untuk di tahun ini kiranya proker yang akan menjadi unggulan ataupun yang digadang-gadang wah lah kalau
dulu kan mungkin Mahesa, Porsima gitu ya. Untuk tahun ini gimana? Nah, tentunya ini bisa saya jawab adalah sebuah target lah untuk Target. tahun ini. Mungkin kalau dikatakan ini merupakan prioritas atau tidak, istilahnya semua program itu merupakan prioritas kami. Tapi untuk goals-goalsnya ini yang perlu digarisbawahi. Jadi tentunya pada saat raker kita menyusun sebuah program kerja istilahnya yang kiranya semoga saja untuk kebermanfaatan bersama seperti itu. Untuk program-program unggulan kami adalah beberapa program yang kiranya cukup besar, adapun yang kiranya kita lingkupnya dipersempit seperti itu juga ada, karena ini merupakan salah satu strategi dari organisasi kami untuk mencapai sebuah keberhasilan seperti itu. Jadi program-program unggulan kami seperti Mahesa. Nah, untuk Mahesa sendiri itu rencana itu merupakan program pengabdian yang terkonversi apa namanya? KKN ya. Nah, dan juga merupakan salah satu program dari MPKM. Ini juga merupakan program unggulan kami, di mana istilahnya program ini menurut kami adalah program yang sangat bermanfaat. Karena apa? Karena di sini mahasiswa bisa terjun langsung ke masyarakat, bisa melaksanakan program langsung di masyarakat dan bisa mencerdaskan masyarakat seperti itu. Yang kedua, untuk yang terdekat ini ada Porsima. Porsima, Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa. Nah, ini lingkupnya lebih ke internal kampus sih. Kita berusaha untuk menjaring seoptimal mungkin untuk mendapatkan artis maupun atlet yang ada di kampus kita, kampus UGRIS seperti itu. Dan punya goal setelah kita mengikuti Porsima, kita akan bantu support dan juga dorong untuk ke event-event yang lebih tinggi lagi seperti itu. Dan juga masih ada banyak sih mas, ada Semnas, ada inaugurasi, dan ya cukup banyak sih program unggulan. Tapi seperti ini teman-teman, jadi fokus utama kami kalau dilihat untuk program sendiri itu kiranya kurang lebih hampir sama lah untuk tahun ini dan tahun kemarin. Tapi kita di sini fokus utamanya yaitu pemaksimalan dalam seluruh program kerja tersebut. Kita mencoba menggali istilahnya esensi-esensi yang ada di program-program tersebut, dan juga memperbaiki agenda-agenda yang ada seperti itu, memaksimalkan semua yang ada lah. Dan juga ini ada goals unggulan di tahun ini sih mas, perihal realisasi dari student government. Yang kiranya untuk awal periode ini sudah kita mulai kaji, istilahnya apa saja yang kiranya dibutuhkan oleh seluruh orma ulema, apa saja yang cocok diterapkan di universitas seperti itu. Ini mulai awal ini sudah dikaji bersama seperti itu. Dan juga kemarin kita sudah melaksanakan di Semawa ya, mendatangkan pemantik langsung dari Polines ya. Nah, sedikit menjelaskan, kemarin kita mendatangkan saat di Semawa ya, mendatangkan pemateri yaitu Mas Surya, yang dimana itu merupakan wakil presiden mahasiswa dari Polines seperti itu. Dan basicnya pada tahun ini juga setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, ternyata dari Polines itu akan melaksanakan juga namanya amandemen student government seperti itu. Jadi menurut saya kenapa saya mengajak beliau untuk menjadi pemateri, karena istilahnya kita mempunyai keresahan yang sama. Ya paling tidak kita juga bisa belajar belajar dari step by step yang sudah dilakukan oleh Polines untuk merealisasikan amandemen, terus dan juga menggali kenapa sih dari teman-teman Polines itu istilahnya menggebu-gebu untuk mengamandemen student government yang ada seperti itu loh. Nah itu istilahnya ingin menjadi sebuah pemantik kita, dan juga sebagai semangat kita lah, gimana caranya student government ini bisa terrealisasi seperti itu. Mungkin itu sih. Kampus lain aja bisa. Nah, masa kita kan enggak. Kita kejar terus perihal student government tersebut ya. Nah, tadi kan membahas masalah Mahesa nih.
untuk konversi KKN itu masih target atau sudah dipastikan bisa? Dipastikan Mas. Dipastikan bisa ya? Iya, dipastikan. Tapi untuk istilahnya regulasi regulasi pastinya nanti disosialisasi. Disosialisasikan. Tapi ya. kalau saya bisa menjawab kalau konversi KKN itu pasti. Soalnya apa? Program ini sudah dilaksanakan juga di tahun lalu. Kita tinggal penyempurnaan di tahun ini dan sudah dipastikan insya Allah untuk program ini terkonversi KKN seperti itu. Jadi tadi kan udah dijelasin semua nih perihal ya seputar BEMU di tahun 2024-2025 yang dengan kabinet integrasi. Integrasi. Jadi mungkin cukup itu dulu untuk pertanyaan-pertanyaan dari kami. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari netizen yang ada di Ubris ataupun umum ya. Oke, jadi ini pertanyaan random yang bakal tak sebutin. Tadi kan kita udah buka Q&A di Instagram ya. Ini akan saya sampaikan ke Pres dan Wapres nih yang bersangkutan. Pertanyaan pertama dari netizen. Kasih kata-katanya dong Pres, semangatin juga biar puasanya kuat. Ini nampaknya dari penggemar berat Sauki. Jelas. Aduh. Emang kasih kata-kata nih. Oke. Kata-kata hari ini Pres. Semangat berpuasa untuk kamu yang tidak punya penyemangat. Waduh, oke, Mas Oto ulangan dulu tolong. Ya meskipun cringe ya teman-teman. Oke, kalau sepertinya kurang dapet ya, mungkin lanjut ke Wapres kita. Oke. Kata-kata Pak Wapres. Yang puasa semangat ya. Jangan lupa berbuka pakai yang manis-manis seperti kita. Waduh, kita manis banget ya. Yeah. Maaf aku dong. Oke, jadi tadi kan udah dapat kata-kata nih. Semoga masuk ke yang bertanya ya. Semoga bisa membuat puasanya tetap lebih semangat dan juga dilarang mokel. Oh harus. Jangan lupa sahur. Sahur. Setelah sahur kita baca niat. Nah, niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bang. Lanjut Mas Diki. Oh lanjut. Nawa itu somangodin an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati Fardolillahi ta'ala. Nah, kalian kalau habis sahur jangan lupa membaca niat berpuasa ya. Kalau enggak biasanya kita kan udah membaca bersama-sama di masjid waktu kita selesai tarawih ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ini. Mau tanya dong asal usul dari Pak Diki. Jadi asal usul dari awal Diki lahir mungkin ya ini ya. Sepertinya begitu kalau kita tafsir dari pertanyaannya. Ini kan multi tafsir ya. Tafsir ya. Okay. Asal usul. Mungkin gini, menjelaskan asal usul ya. Asal saya dari Batang. Saya lahir sebenarnya itu di Semarang, cuman kakak saya Batang. Karena pada waktu itu singkat cerita untuk penggantian daerah itu belum bisa. Karena maka dari itu ketika saya lahir di Semarang terus saya pindah ke Batang, langsung kakaknya jadi Batang. Batang ya. Gitu. Oke, mungkin tadi kan dari Pak Diki udah menjelaskan asal usulnya nih. Terus kita lanjut ke Sauki. Asal usul Pak Sauki. Waduh, asal usul yang detail apa yang biasa saja? Yang disamaratakan. Oke. Oke, izin menjelaskan ya, mungkin asal usul saya dari mana. Jadi saya sendiri lahir di, sebenarnya tempat lahir saya itu di Kudus. Rumah sakitnya Kudus. Tapi rumah saya Pati seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kampung halaman saya itu di Pati sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Jadi memang kalau Mas Diki ini aslinya dari Padang, tapi lahir di Semarang. Kalau si Sauki Pati lahirnya di Kudus. Kalau saya dari Demak lahirnya di Semarang. Oh. Jadi Semarang Timur. Semarang Timur. Kan Meranggen saya. Meranggen itu Semarang Timur. Betul ya? Betul. Nah, bagus. Teman saya salaman dulu. Oke, tadi kan udah dijelasin asal usul mereka berdua, dari mana mereka berasal dan lain-lain. Kita sekarang masuk ke pertanyaan dari netizen yang berikutnya, sekaligus ini akan menutup sesi Integrate Talks yang perdana pada hari ini ya. Pertanyaan itu gini, ngomong-ngomong puasa gak ini kalian berdua, bagaimana cara kalian kalau semisal berpuasa, bagaimana cara kalian ibaratnya kayak di tengah kesibukan nih untuk menjaga keimanan kalian berdua. Itu seperti apa? Mungkin bisa di-spill agar
kayak mereka itu punya gambaran, aku mau jadi aktivis tapi puasa kuat gak ya? Betul. Mungkin bisa dijawab kalian berdua ya. Oke, izin menjawab ya. Alhamdulillahnya di hari ini saya masih puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di bulan ini alhamdulillah masih lah berpuasa secara full lah istilahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pres kita Ini ya. sebagai penyemangat untuk teman-teman ya, Ya. agar istilahnya walaupun di tengah kesibukan kita harus tetap menjalankan kewajiban kita istilahnya seperti itu. Wajib banget. Wajib. Sebagai seorang Islam ya. Sebagai Ya. agama Islam. Wajib. Mungkin ini ya sedikit tips and tricks agar puasanya kuat walaupun kita beraktivitas. Oke. Yang penting niatnya, Yang teman-teman. penting niat. Kalau niat sudah kita tata, istilahnya kita berniat untuk kebaikan pasti akan tercapai. Oke. Dan Niat. Yang penting niat ya. Betul. Yang penting niat. Kayak kita udah warat, kenyang dari sahur gitu, tapi kalau nggak baca niat ataupun dari hati pun nggak niat, batal. Iya, batal. Oke. Kalau dari tips dari Mas Diki sama berpuasa atau tidak? Oh iya, kebetulan alhamdulillah hari ini puasa dan mungkin sama ya seperti pres kita puasa full 1 bulan. Ya, Alhamdulillah. semoga nanti sampai lebaran kita bisa semuanya lah bisa 1 puasa full. Amin. Ya. Dan untuk tipsnya dari saya sendiri itu terutama tadi mungkin tanyanya terkait menjaga iman selama berpuasa ya. Iya, betul. Karena kan kita mungkin aktivis di kampus, Wah, kerja di kampus, amin. bahkan pada hari ini pun kita belum pulang. Nah, belum pulang ya. Belum mudik, Kayak alhamdulillah. terlalu aktivis Ya, ya. cukup aktif sekali. Bu, ya. Aktivis banget pokoknya, Ya, Mas. itu. Tipsnya adalah coba kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan lebih mendekat diri dengan membaca Al-Qur'an. Karena dalam bulan Ramadan ini untuk pahala dalam membaca Al-Qur'an itu sendiri itu berlipat-lipat ganda teman-teman. Jadi sayang sekali lah buat teman-teman, terutama teman-teman aktivis ya, Ya. yang di luar sana walaupun mereka berjuang, walaupun mereka memperjuangkan hak-hak kita semuanya, tapi mereka tidak lupa bahwa ini bulan Ramadan, bulan suci, mereka tetap beribadah untuk meningkatkan iman dan takwa mereka. Mungkin itu Menjalankan tips-tipsnya. kewajiban ya di Iya, tengah-tengah. Ini kan lagi rame-ramenya demonstran nih. Iya, Di betul. tengah-tengah demo juga mereka tetap menjaga kewajiban untuk berpuasa. Agar pahala yang kita dapat memang kita udah menyuarakan, udah berusaha agar puasa kita nggak bobo-bobo aja. Siap. Betul kan, nggak bobo-bobo aja. Paling tidak menyuarakan rakyat. Iya, Tuh. betul. Yang sekali. terbungkam. Iya. Aduh, yang Eh, Jadi kan tadi kan mereka berdua udah pamer WR dari win rate dari puasa mereka masih 100% semua kayaknya. Amin. nah, ini. Sampai detik ini Sampai masih detik ini masih. Kita pun sampai hari ini masih stay di kampus, masih ya ada beberapa soal juga ya. Iya, gitu ya. betul. Mungkin kalau kalian gabut nonton video ini bisa lah main bareng gitu ya. Iya, boleh, Nanti kita boleh. nongkrong sehabis terawih gitu Iya. kan, sambil buber di BKT. Aduh, ngabuburit nggak sih? Ngabuburit, Aduh. Pak. Jadi tetap untuk teman-teman di luar sana tetap semangat puasanya di bulan Ramadan ini, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Nah, semisal dari kalian yang melihat tayangan ini dan butuh Ustadz, bisa calling Mas Diki. Ya, langsung calling Siap. Ustadz Diki Iya. Kiai. Siap. Aduh. Proses biasa, Mas. Jadi mungkin cukup sekian ya Integral Talks pada hari ini. Kita udah memperkenalkan kabinet kita juga, udah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga yang ada di Ugris ataupun umum. Apabila dari saya pribadi ada salah dalam berucap, saya meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saksikan di next episode Integral Talks. Tentunya kita akan mendatangkan narasumber yang menarik pokoknya. Oke, bye bye.